Kita semua kan pengen jadi pribadi yang lebih baik ya. Tapi sering kali kita bingung, mulainya dari mana sih? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng 4 fondasi utama yang bisa jadi semacam panduan praktis buat perjalanan spiritual dan moral kita. Coba deh, jujur sama diri sendiri, pernah nggak ngerasa kayak, aduh, kok buat salah belok ya? Mau itu kesalahannya kecil atau sebuah penyesalan yang gede banget, perasaan ingin balik ke jalur yang benar itu, kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Nah, justru dari perasaan inilah perjalanan kita dimulai. Terus gimana caranya kita nemuin jalan pulang itu? Oke, langkah paling pertama dalam perjalanan ini namanya taubat. Arti harfiahnya itu simpel banget. Kembali, ya, kembali ke jalur yang seharusnya. Seringkali orang mikir taubat itu ya cuma sekedar bilang maaf terus selesai, padahal esensinya tuh jauh lebih dalam dari itu loh. Ini tuh soal komitmen buat putar balik 180 derajat, sebuah keputusan sadar buat ninggalin kesalahan dan udah nggak akan noleh ke belakang lagi. Wah, saya suka banget sama analogi ini. Taubat itu ibarat GPS spiritual kita. Coba bayangin deh, kalau kita salah belok, GPS kan nggak marah-marah atau ngehukum kita kan? Dia cuma dengan kalem ngitung ulang rutenya, recalculating. Nah, taubat itu persis kayak gitu. Bukan soal nyalah-nyalahin diri, tapi soal koreksi arah yang pinter buat balik lagi ke tujuan. Nah, disinilah tobat jadi benar-benar praktis. Ternyata nih, ada 2 level tanggung jawab. Kalau salahnya kita itu urusannya cuma sama Tuhan, ada 3 syarat utama, stop, nyesel, dan janji nggak ngulangin lagi. Tapi kalau kesalahan kita itu nyakitin atau ngerugiin orang lain, ada 1 langkah ekstra yang sifatnya wajib, nggak bisa ditawar. Kita harus beresin urusan sama orang itu. Jadi keadilan buat sesama manusia itu harus ditegakkan dulu. Dan inilah buahnya. Jadi, taubat itu bukan soal kita kejebak di rasa bersalah yang kelam loh. Justru sebaliknya, ini adalah proses transformasi. Dari yang tadinya jatuh, jadi bangkit lagi. Dari yang tadinya sendirian, jadi nyambung lagi dengan sekitar. Ini adalah jalan menuju pemulihan, menuju lembaran baru. Oke, rute baru udah muncul nih di GPS kita. Tapi peta doang kan nggak cukup ya. Kita harus beneran mulai nyetir, ngikutin arahannya. Nah, fase inilah yang kita sebut taat. Simpelnya gini, taat itu adalah aksi nyata yang jadi bukti niat kita. Kalau tadi taubat itu momen kita mutusin, oke, gue ikutin rute baru dari GPS, nah taat ini adalah momen kita banting setir dan injek gas buat beneran jalan di rute itu. Eits, tapi ini bukan berarti taat itu buta ya. Ada beda mendasar yang penting banget buat kita ngerti. Ketaatan ke Tuhan dan ajarannya itu mutlak, nggak ada tawar-menawar. Tapi ketaatan ke pemimpin manusia, siapapun dia, itu selalu ada syaratnya. Syaratnya gampang, selama perintahnya nggak nabrak prinsip-prinsip utama dan aturan dari Tuhan. Terus, buat apa sih capek-capek taat kayak gini? Ini bukan cuma soal ngikutin aturan biar dibilang baik loh. Ini adalah jalan buat dapetin hadiah paling gede, ketenangan batin, dan kesuksesan sejati di ujung perjalanan nanti. Sesuatu yang digambarin sebagai kemenangan yang agung. Oke, sip. Kita udah di jalan tol yang bener nih, melaju dengan lancar. Tapi kita semua tahu kan, di jalan tol itu banyak banget exit yang menggoda atau rest area yang bikin kita pengen berhenti lama-lama. Pertanyaannya, gimana caranya biar kita tetap fokus di jalur utama? Nah, jawabannya adalah istiqomah. Atau bahasa kerennya, konsisten. Kalau kita lanjutin analogi mobil tadi, inilah momennya kita nyalain cruise control. Tujuannya bukan lagi buat ngebut-ngebutan, tapi buat ngejaga kecepatan tetap stabil dan ajak. Ini kan perjalanan jauh soalnya. Untungnya kita nggak dilepas gitu aja buat nyari cara sendiri. Ada kok tips-tips praktisnya buat ngejaga konsistensi ini. Semua dimulai dari dalam diri kita dulu, yaitu niatnya harus lurus. Terus dikuatin dari luar, misalnya milih teman seperjalanan yang bener. Ya kan, kita tahu banget lah gimana ngaruhnya lingkungan. Jangan lupa juga buat sering-sering baca buku manualnya dan terus nyambung sama menara kontrol lewat doa. Sekarang, kita sampai di fondasi yang terakhir. Dan bisa dibilang, ini yang paling fundamental. Apa sih yang jadi sumber tenaga buat ngejalanin semua ini? Apa bahan bakarnya? Jawabannya adalah ikhlas atau ketulusan. Coba deh bayangin ini tuh kayak bahan bakar murni yang ngisi tangki mobil kita. Tanpa bensin yang bener, mobil semahal dan secanggih apapun ya, nggak bakal bisa jalan kan? Coba deh lihat timpangan ini. Di satu sisi, ada semua perbuatan kita yang kelihatannya keren banget. Amal, sumbangan, pencapaian. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang bobotnya jauh lebih berat. Niat murni di dalam hati.
Tanpa ikhlas, tanpa ketulusan, semua aksi hebat itu bisa jadi nilainya 0. Niat itu benar-benar jadi penentu segalanya. Pada akhirnya, ikhlas itu cuma soal ngejawab satu pertanyaan paling dasar. Gue ngelakuin ini semua buat siapa sih? Nah, ayat ini ngerangkum jawabannya dengan sempurna banget. Ini tuh kayak sebuah deklarasi bahwa setiap jengkal hidup kita, sholat kita, pengorbanan kita, bahkan cara kita hidup dan mati, semuanya cuma buat satu tujuan murni. Nah, sebagai penutup, keempat fondasi yang kita bahas tadi itu bukan sekedar checklist yang harus dicentang satu-satu ya. Anggap aja ini sebuah peta untuk perjalanan pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang, buat Anda sendiri, kira-kira mau mulai dari mana dulu nih?